Kita harus jaga tetap segitu biar kita ke customernya juga, oh ini produknya bagus. Coba kalau kita taruhnya sembarangan kan gitu, taruh di luar atau kita penyimpanan yang nggak pakai cash storage atau gimana, si barang itu kan asem, oh aku nggak mau beli nih Kimbo lagi nih, Bigo lagi gitu kan, berpengaruh juga sih Bu. Karena Ibu juga punya cold storage ya kayaknya, wah luar biasa. Udah punya cold storage, sudah ada cabang-cabang juga kayaknya ya. Nastas. Kita kualitas pentingnya, kualitas sama yang keramahannya utama. ya. SPG juga berpengaruh Bu. Kalau SPG-nya judes nggak mau nih Bu. Males saya juga belanja ke toko yang males kalau judes ya betul. SPG emang istilahnya kalau kita perang mah itu senjata nomor 2 Bu. Penting banget banget ya. Karena dari pelayanannya dia, orang tadi yang nggak mau beli nih Bu ke toko saya misalkan, aku mau beli produk ini ya, karena ada SPG-nya. Oh Mbak, aku juga punya produknya sama gitu. Kalau dianya ramah, jadi Bu beli Bu produknya Kimbo. Aku sih punya tipsnya ya. Semua barang di display, kalau kita buka toko, semua barang tuh yang harus di display karena semua barang yang di display pasti laku Bu. Iya, karena memang terlihat customer ya. Dia customer yang tadi yang kamu beli, kalau kita dia lihat dari packagingnya bagus, menarik, itu pasti beli Bu. Halo Sobat Cuan semua, kembali lagi di PDKT, Podcast Daging Kimbo Trending, tempat yang selalu punya cerita seru dan inspiratif buat Sobat Cuan semua. Di episode kali ini saya berada di kawasan Parung Bogor. Saya akan berbincang-bincang santai dengan salah satu owner toko Mulia Frozen. Oke, selamat siang Ibu. Saya boleh tanya-tanya nih ya Bu, kita ngobrol santai aja ya. Oke, terima kasih juga ya Bu ya atas waktunya sudah berkenan hadir di acara podcast kita kali ini. Sekarang kalau kita ke daerah lain ya Bu ya, nama toko Mulia Frozen itu kan memang sudah terkenal banget ya. Tapi mungkin banyak yang belum tahu juga. Nah, kalau saya boleh tahu sejak kapan sih toko Mulia ini berdiri Bu? Tahun 2017 ya. 2017 masih baru sih. Masih baru. Masih baru. Nah, awalnya gimana nih Bu sampai Ibu kepikiran untuk buka toko Frozen ini? Awalnya tuh tadi aku tuh mula-mula lihat toko aku di depan ada jual Frozen tuh. Aku dulu jual beras gitu, sembako. Oh, awalnya jual sembako. Beras, sama plastik. Aku bilang jual apa ya nih biar ada temennya gitu. Biar ada temennya. Terus pertama aku ngontrak dulu tuh, awal ngontrak. Ada orang mau oper alih, ini toko bagus kata aku. Kira-kira apa ya, pakai jual apa ya gitu, soalnya besar, karena dia udah nggak dilanjutin lagi, oper alih lah gitu loh ya. Terus kata aku, buat apa ya, sedangkan aku masih jualan beras sama plastik gitu. Terus aku bilang, gimana ya kalau kita jual Frozen, kayaknya rame tuh kata aku gitu, soalnya di depan aku kaki 5 rame tuh Bu. Kaki 5 rame. Dia nggak pakai freezer. Nggak pakai freezer. Kita pakai freezer nih. Oh, lapak gitu biasa ya. Lapak kaki 5 gitu. Akhirnya kita mulai dari 2 freezer Bu. Dari awalnya punya cuma 2 freezer. 2 freezer, tokonya gede tapi freezernya cuma 2. Saya bingung nih, gimana nih biar bagus nih gitu kan. Dari awal merintis ya, kita ada permulaan kita sih ngambil ke agen-agen dulu ya. Kita cari ke agen-agen yang lebih murah harganya. Lambat laun ternyata responnya dari customer tuh bagus ya. Bagus. Banyak peminatnya. Ternyata jual Frozen rame ya gitu tuh. Akhirnya lama-lama ya berkembang. Akhirnya punya toko sendiri di sinilah gini jadi toko Masya sendiri. Allah, luar biasa nih ya Bu. Nah dulu kan saya juga sempat dengar cerita ya kalau Ibu itu sempat berjualan ya tadi yang Ibu bilang ya hanya sembako-sembako aja. Boleh ceritain nggak Bu sedikit perjalanan waktu itu? Ya, menguras tenaga. Banyak air mata juga, sedih gitu. Benar-benar. Kadang-kadang gini, aku nih, ya mungkin kendala dari harga mungkin. Kita kalah bersaing mungkin sama agen-agen besar, dia harga mungkin lebih murah. Gimana ya caranya aku biar bisa gede gitu kan, ya putar otak. Dan juga
dukungan dari suami, dari orang Iya. tua gitu kan. Akhirnya Pasti. mulai kita merintis dari modal sedikit lah. Dari modal Akhirnya jadi sedikit. lama-lama kita ya hampir alhamdulillah udah besar lah. Iya, alhamdulillah, dan bahkan udah punya cabang ya kayaknya. Ya, alhamdulillah. Nah, apa yang akhirnya Ibu benar-benar yakin untuk buka usaha frozen food ini, Bu? Yang membuat Ibu seyakin itu? Yakin karena aku pikir respon dari customer-customernya di sini ya, mungkin terutama Pasar Parung itu Iya. banyak customer yang welcome nih sama produk-produk frozen food. Satu, ya mungkin siap saji sekarang banyak dicari sama ibu-ibu rumah tangga ya. Iya, karena Buat- suami istri bekerja ya. rata-rata apalagi ya. yang bekerja tuh kan Betul. udah cepet, pokoknya sarapan praktis Yang gitu. praktis. Tapi enggak yang junk food banget gitu. Iya. Masih perlu kita olah juga di Iya. rumah. Kayak gitu kan kalau misalnya kayak sosis, nugget, banyak tuh kayak beef burger itu kan Iya. udah banyak tuh sekarang orang yang jualan-jualan mateng kan. Iya, betul. Pembakar-pembakar, seblak-seblak sekarang udah rame. Jadi respon dari customer tuh ya banyak lah gitu Ya, minatnya. dan permintaan semakin meningkat ya, Ya, Bu ya. betul. Karena kan ada CFD juga ya. iya, Terus betul. pasar malam biasanya ya. Pasar Oke. malam banyak. Nah, waktu awal buka nih, Bu, apakah langsung rame pembelinya atau Ibu memang butuh waktu buat waktu, ya. narik customer supaya ke toko Ibu? Karena Butuh pesaingnya waktu. banyak nih. Butuh waktu. Gitu. Terus kita aku bergabung sama Kimbo nih. Aku sudah berjalan setahun nih. Iya. Udah berjalan setahun Sudah sama Kimbo. berjalan setahun. Oh, itu masih sepi kan? Iya. Terus mereka kasih kita promo. Nah, dari promo dia nih, kita bisa kasih promo lagi ke customer. Itu salah satu caranya buat narik customer. Mungkin Strateginya itu kayak ya. gimmick, kita beli 2 dapet minyak, atau kita beli 2 dapet gimmick kayak Tupperware gitu, Tupperware gitu. Itu bisa menarik. Dari tadinya kita sepi dan mungkin satu produk nih, satu kayak beli sosis, beli 2 dapat ini, Iya. beli 2 dapat pembakaran. Caranya karena banyak promo Ya, ya. banyak promo. Jadi promo dari Kimbo sendiri nggak kita ambil, kita Iya. langsung kasih ke customer. Jadi kita udah coba nih, kita kasih promonya aja, kita ambil marginnya dikit, kita promonya kita buang. Yang penting- Ternyata berjalan, nah makanya mungkin dari situ juga. Penting customer loyal ya, Bu. Iya. Menarik customer untuk Betul. belanja ke sini. Terus banyaknya juga kita juga didukung dari icip-icip sih, Bu. Dia Icip-icip. pengenalan Oke. produk juga dari Kimbo ya. Selama ini ya supportnya udah bagus lah buat aku. Alhamdulillah. Semoga makin bisa mensupport toko Ibu lagi ya. Amin. Nah, tantangan terbesar apa nih, Bu, yang dirasakan untuk membuka toko frozen ini? Ya mungkin operasional ya, Bu, karena kan listrik ya. Iya, betul. Pakai listriknya mungkin Iya, karena lumayan kita besar loh ya. Lumayan besar karena kita barang itu emang harus tetap fresh. Kita nggak mau dong customer Betul. kita kecewa. Mau barangnya Kualitas karena ya. karena penyimpanannya juga mereka harus sensitif, nggak bisa taruh Iya, di luar. Betul, gitu. nggak kayak produk-produk dry food ya, Bu ya. Dry food. Ditaruh Kalau di sembako surang mah, biasa kalau sembako aja. kita enak, kita pajang aja. Mau betul. habis berminggu-minggu berhari-hari dia Iya. nggak bakalan kalau nggak nyampe expired. Tapi kalau Betul. ini kan ada jam-jamnya, mungkin cuman bertahan 8 jam. Jadi Di suhu masuk ruang freezer. harus masuk freezer lagi ya. Nah, ada momen tertentu nggak nih buat Ibu untuk apa namanya yang hampir mungkin Ibu hampir menyerah nih gitu, karena kan kita kan namanya jualan pasti ada pasang surutnya ya, Bu ya, ada rame dan sepinya. Apa tuh, Bu, kira-kira? Apa ya? Alhamdulillah buat selama ini sih enggak ya. Kalau buat kesulitan. Alhamdulillah. Mungkin kalau pas Positive lagi thinking terus ya, Bu. karena kan kita emang support dari kaliannya juga kan udah di saat kita sepi nih, support dari kalian pasti kalian kasih nih aku bantuin ya spreading gitu atau kayak aku bantuin nih cicip gitu dari pihak-pihak kalian, marketing kalian ya. Bisa dikasih nih, kita kasih gimmick buat barang-barang yang slow moving. Disupport sama promosinya jadi juga ya, supportnya Bu. buat kita sih emang buat toko, mungkin toko kita yang ada di pasar Iya. itu berguna banget, Bu. Tadi sampai mana tuh? Support gimmick. Ya, support gimmick Iya. gitu. Jadi selama ini ya kita kebantu dari support kalian juga gitu, dari marketingnya Kimbo gitu. Iya. Emang aku tuh kebantu banget gitu, Bu, kalau pas lagi ada saat nih namanya pasar kan sepi nih,
oh Bu kita bantu ini pakai support, kita icip-icip atau kita spreading. Spreading, betul. Nah jadi mungkin ada daerah-daerah tertentu yang jauh ke pasar, Iya. mereka jadi tahu. Nah, aku Jadi kita kenal. menjemput bola ya Bu ya istilahnya ya. Jadi mungkin yang Ibu tadi bilang di awal, udah kenal Mulia Protein sebenarnya enggak, tanpa bantuan kalian nama saya nggak bakalan nyampe gitu. Saling support intinya ya Bu ya. Nah Bu, pastikan ada titik di mana usaha Ibu itu mulai berubah dan mulai makin ramai pembelinya. Kapan momen itu yang mulai terasa banget buat Ibu? Kalau momen yang pas gini, lagi zaman COVID sih ya, itu kerasa. Zaman COVID ya, terasa sekali ya. Terasa sekali. Online itu Online berjalan, juga. itu udah kita mulai Omset rame. berapa kali lipat tuh Bu biasanya Oh, pas di COVID itu? 2 kali lipat mungkin. 2 kali lipat ya. Malahan justru tinggi ya Karena permintaannya. Bu. toko-toko banyak yang tutup, kita Betul. buka. Gitu. Ibu tetap buka seperti biasa waktu itu? Buka seperti biasa. Buka seperti biasa. Oke. Nah, waktu itu nih Bu, apa sih yang Ibu sudah perbaiki dari toko Ibu sampai akhirnya banyak pelanggan yang tertarik datang ke sini? Apa ya? Mungkin dari ini ya, kualitas sih Bu, penting. Kualitas. Kemudian saya lihat juga tatan tokonya udah lebih rapi nih Bu. Lebih gampang. Iya, lebih gampang customer melihat untuk atau cari-cari produk Iya, betul. yang dry-nya, kemudian yang frozen-frozennya ya. Freezernya banyak sekali. Sampai ke dalam-dalam Emang rapat. harus taruh di freezer Bu. Iya, bener. Karena aku bilang kualitas ya. Kualitas, jaga kualitas. Nah, itu suhu freezernya juga harus diperhatikan ya. Nah, saya lihat nih ya Bu ya, di etalase Ibu nih banyak produk-produk frozen dari merek besar seperti Kimbo dan Vigo. Sejak kapan itu Ibu menjual produk-produk itu? Kimbo, ya itu mungkin berjalan mungkin tahun 2018 ya. 2018. Vigo, ya. Baru mulai 2018 ya. Nah, jadi Karena- kalau pas saya buka toko tuh dari sales ya, Ya. nawarin gitu. Pertama kita jualnya basis dulu Bu. Oh, basis dulu ya. Karena betul. kalian belum support kita freezer gitu. Ya, awal ya. Karena omset dari omset mungkin ya. Betul. Terus kita mulai jualan mungkin yang frozennya mungkin pas berjalan 3 bulan tuh Bu, kita mau coba gitu. Awal mulanya itu Vigo, sosis Vigo yang isi 30. Isi 30 ya. Vigo terus sama Kimbo Bratwurst ya. Oh ya. Yang ori keju sama lada hitam. Itu yang best sellernya ya Best seller dulu. awal-awal ya. Terus lama-lama mungkin omset kita naik, kita jual Vigo bakar yang sekarang paling best seller ya di sini. Ya lumayan loh Iya, gitu. betul. Akhirnya kalian support freezer tambah banyak lagi karena kan kita bisa display all item gitu. All item ya, alhamdulillah. Semoga makin maju ke depannya ya Bu ya. Nah, dari pengalaman Ibu sendiri nih, apa yang paling dirasakan setelah menjual Kimbo dan Vigo di toko Ibu? Apa ya? Ya mungkin kita ke reseller-resellernya juga, reseller udah tahu ya produk Vigo ya. Mungkin tadi dari yang aku sebutin dari tim spreading gitu, Iya, dari tim tim marketing spreading, iya. juga kan. Jadi mereka yang mungkin reseller-reseller yang ke toko-toko kecil atau Iya. kaki-kaki rumah, jadi mereka lebih tahu pada ngambil di tempat aku gitu. Akhirnya mereka repeat lagi Repeat datang lagi, ke gitu toko kan. Mulia gitu Terus ya. buat pembakar-pembakar juga mungkin dari warna, dari ukuran mungkin udah sesuai ya, Udah sesuai dengan eceran mereka betul. mungkin. Karena kan mereka juga kadang-kadang nggak punya freezer ya Bu ya. Ya, Jadi ketahanan di suhu ruangnya juga Ya, jadi pertimbangan jadi ya Bu. pertimbangan, betul. Oke, nah apakah pelanggan Ibu punya produk favorit banget dari Kimbo dan Vigo-nya kayak misalkan sosis, bakso Ada atau banyak produk sih. lainnya? Ada Apa yang biasanya paling diminatin banget? apa ya? Kimbo Happy Kimbo yang Happy. isi 13, Heeh. Vigo bakar isi 12. Vigo bakar isi Terus 12. ini bakso sosis sapi, bakso sapi gitu. Heeh, sapi ayam ya. Terus koktail. Koktail juga ya. Ya, terus kalau Kimbo Probite Udah banyak juga. udah banyak nih, udah mulai nih. Udah mulai. Kemarin mulai nih Probite susah banget kan kita jual ya. Bener-bener. Sekarang Alhamdulillah udah ada customernya juga ya Bu sama yang repeat ya. Kimbo isi 3 Bu. Kimbo isi 3. Ya, itu. Oh, itu kebanyakan biasanya kalau yang pakai Kimbo isi 3 dan Probite itu pedagang di sekolah kah atau reseller gitu, Bu? Buat biasanya sih tukang sayur di rumah-rumah ya gitu Bu. Oh iya ya, karena Yang memang buat isinya juga nggak terlalu banyak ya. Ekonomis, kemasan ekonomis Betul, gitu ya. kayak buat Sekali sup-supan. masak,
Oke, nah menurut Ibu nih kehadiran produk kita nih ya membantu meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap toko tersebut. Gimana? Apakah membantu? Bantu banget Bu, apalagi Membantu. dengan support-supportnya Bu. Maju terus support. Maju terus supportnya ya. Selain ada SPG juga, Iya, SPG kemudian juga. mungkin bisa dirutinkan. Emang kita toko emang perlu kerja sama tim marketing buat disupport Bu. Ya, Karena kita betul. tanpa marketing dari Kimbo, kita juga nggak bakalan bisa sampai segede ini. Betul, kita juga disupport sama Ibu nih Iya. untuk penyediaan produknya. Betul. Nah lanjut lagi nih ya Bu ya, kalau dilihat sekarang nih ya, toko Ibu kan selalu ramai setiap hari. Apa sih rahasianya menjaga pelanggan tetap loyal untuk berbelanja di toko Ibu? Nah itu Bu tadi aku udah sebutin kayak kualitas mungkin barang. Kualitas kita yang order pertama. dari barangnya kondisinya begitu ya, Ya. kita harus jaga tetap segitu biar kita Betul. ke customernya juga, oh ini produknya bagus. Coba kalau kita taruhnya sembarangan kan gitu Iya, Bu. betul, Taruh di betul. luar atau kita Iya. penyimpanan yang nggak pakai cash storage atau gimana, sebarang itu kan asem, oh aku nggak mau beli nih Kimbo lagi nih, Bigo lagi gitu Iya, kan. betul, Berpengaruh juga sih Bu. Karena Ibu juga sebenarnya. punya cold storage ya Oh, kayaknya. iya. Wah luar biasa. Karena Udah punya cold storage, sudah ada cabang-cabang juga kayaknya ya. Nah, kita lanjut ya Bu ya. Strategi khusus apa nih Bu yang ada strategi khusus apa ya untuk mempertahankan kualitas produk dan pelayanan di toko? Sebenarnya nggak ada strategi sih, yang pasti Nggak kita ada. kualitas pentingin, Kualitas sama yang keramahannya ya. Iya, SPG juga betul. berpengaruh Bu. Iya. Kalau SPG-nya judes nggak mau nih Bu. Males saya juga belanja ke toko Iya, yang males kalau judes ya betul. SPG emang istilahnya kalau kita perang mah itu senjata nomor 2 Bu. Penting banget penting karena, banget ya. karena dari pelayanannya dia, orang tadi yang nggak mau beli nih Bu ke toko saya misalkan, aku Iya. mau beli produk ini ya karena Iya. ada SPG-nya. Oh Mbak, aku juga punya produknya sama gitu. Kalau dianya ramah, jadi Bu beli Bu produknya Kimbo. Oh, jadi bisa tambah promosinya Iya, ya, menawarkan promosi, produknya menawarkan produk. masing-masing. SPG saya lihat ada juga dari beberapa brand ya Bu Iya, ya, betul. untuk membantu selling out-nya ya. Selling out-nya. Mm-mm. Nah dari awal jualan ya Bu ya sampai dengan sekarang, perubahan apa yang paling Ibu rasakan secara pribadi dan juga untuk toko nih? Apa tuh? Perubahan apa ya? Ya itu mungkin dari segi kita bisa jaga kualitas, nggak kayak baru-baru kan freezer Awal-awal ya. apa ya kan. Betul. Kalau sekarang kita dari omset juga mungkin alhamdulillah lah udah Iya, naik. iya. Terus Luar dari biasa segi sih. pelanggan tuh tambah banyak. Pelanggan udah tambah banyak ya, dari yang awal-awal yang kita Iya. memang harus menarik, ini justru mereka bisa datang sendiri Datang walaupun sendiri. Ibu nggak sounding tapi customer udah tahu Ya, sendiri ya, betul. dari mana-mana udah datang ke sini ya Bu ya. Nah kalau boleh tahu nih Bu, omset toko sekarang meningkat berapa kali lipat nih dibanding saat mulai awal Ibu buka dulu? Saat mulai awal itu aduh jauh Bu, Jauh banget pastinya. 10.000 kali lipat ya. Masya Allah 10.000 kali lipat. dari 100.000 Bu. Dari Terus 100.000? sehari semalam 100.000 tuh aku awal-awal Awal buka. 100.000 dulu Dapat pernah. 3 bulan Bu, itu 175 Bu, 175.000 Iya, Bu. iya, benar. Sampai saya bingung gimana caranya. Tapi ya Bapak dengan Ibu benar-benar terus berjuang ya. Dengan banyak brand, Iya. banyak varian rasa, Pilihan ya. pilihan, jadi makin banyak juga omset. Makin banyak juga, dan saya lihat Ibu hampir lengkap, ada jamur-jamuran juga ya Iya, jualnya. betul. Jadi customer nggak perlu kemana-mana lagi Iya, untuk betul. yang pedagang-pedagang Sembako, sebelah. plastik, Ya sembako plastik juga ya. Nah ini kan Ibu juga punya banyak karyawan nih ya. Kalau saya lihat, gimana rasanya membuka lapangan pekerjaan Ibu dari usaha yang dulu mulai mungkin Ibu sama Bapak doang nih berdua gitu. Gimana nih? Ya mungkin dengan banyaknya karyawan bisa memudahkan kita buat display barang, Iya. ngebantulah kerjaan kita yang tadinya mungkin cuma dikit, sekarang kan tambah banyak, jadi Iya. kebantu banget sih sama Bantu anak display, stok Display, produk yang stok menipis produk. apa, yang Betul. banyak apa gitu ya Iya. Bu. Harus di Vivo juga produknya ya. ya. Betul, memang dengan adanya anak buah ya kita jadi kebantu lah, pekerjaan kita jadi lebih ringan. Total berapa nih Bu kalau saya boleh tahu? Ada kayak sekitar 10 orang karena dibagi 2 shift ya Bu. Oh 10 orang dibagi 2 shift. Kalau cabang sudah ada berapa? Ada 5 kayaknya. Masya
Masya Allah. Cabangnya 2. Cabangnya 2. Cuman karyawannya ada 5. Karyawan ada 5 untuk di cabangnya ya. Kalau di sini 10 ya di pusatnya ya. Bagi 2 shift, 55. Dibagi 2 shift 55. Oke, nah dari perjalanan panjang Ibu ya membangun usaha ini, pelajaran apa yang paling berharga sekali buat Ibu secara pribadi? Ya, mental penjual itu jangan gampang down gitu. Ya, jangan gampang menyerah ya Bu ya. Jangan gampang menyerah karena jualan itu nggak kayak kita ngomong sekarang ada. Jualan itu mesti butuh kesabaran. Butuh kesabaran, nggak betul. bisa langsung kita jualan langsung rame, nggak bisa Iya. gitu. Mulai dari 0, mungkin dari laku 1, 2, 3 Iya. gitu. Merintisnya benar-benar Merintis, dari ya. awal. Kalau jualan emang kita jangan gampang ngedon kayak ini sepi, hari ini sepi, Iya. besok sepi, mungkin seminggu lagi kita bisa rame gitu. Betul. Iya, namanya rezeki kita nggak tahu ya Bu ya. Yang penting tetap sabar dan konsisten mungkin ya Bu ya. Nah, buat sobat cuan nih Bu yang baru mau memulai usaha ini, terutama mungkin di bidang frozen nih, apa sih pesan atau saran Ibu untuk para sobat cuan semuanya? Ya kalau buat aku sih sarannya kalau buat frozen ya mungkin ya kita mungkin lebih utamain buat penyimpanannya dulu karena kita kalau jual frozen kita mesti harus seger gitu kan. Ya, kualitasnya harus tetap terjaga ya. Karena memang nggak boleh sampai suhu di bawah mungkin standar di dia bawah penyimpanan. standarnya. Betul. Nah, kalau boleh jujur nih Bu, apa yang membuat Ibu tetap semangat menjalani usaha dan bisnis ini? Mungkin karena udah nyaman gitu ya Bu. Udah rezeki dari sini. Iya benar. Karena sebelumnya sembako juga baru berjalan ya Bu ya. berjalan. Terus akhirnya merambah ke frozen untuk kelengkapan jualannya ya. Nah, terakhir nih Bu, boleh dong kasih tips and triknya untuk sobat cuan semua supaya mereka tetap percaya diri membangun bisnisnya. Kita kalau misalnya aku sih punya tipsnya ya, semua barang di display kalau kita buka toko, semua barang tuh yang harus di display karena semua barang yang di display pasti laku Bu. Iya, karena memang terlihat customer ya. Dia customer yang tadi yang kamu beli kalau dia lihat dari packagingnya bagus menarik, itu pasti beli Bu. Nanya harga ya, setidaknya mereka tahu dulu nih gitu. Tahu dulu nih produknya ini bagus ya, kelihatannya enak nih gitu kan. Mungkin kalau hari ini belum beli, berikutnya bisa mereka coba gitu ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak ya Bu waktunya. Ibu ada kenang-kenangan dari Kimbo. Oh iya. 1, 2, 3, sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Kaosnya ya. Gak apa-apa, ntar kan di edit. Iya, sebentar. Aku bawa. Ini plakatnya. Ini ada merchandise dari PDKT. Aduh, Iya Bu. makasih nih. Itu dia obrolan kita kali ini. Semoga sobat cuan happy dengerinnya dan dapat sesuatu yang bermanfaat ya. Jangan lupa buat selalu pantengin YouTube channel Kimbo Indonesia biar nggak ketinggalan episode seru lainnya. Karena PDKT, podcast daging Kimbo Trending akan selalu hadir menemani kamu setiap 2 minggu sekali. Sampai ketemu di episode berikutnya dan tetap jualan bareng Kimbo Happy supaya makin happy. Dadah! Bye.